Kami merasakan anugerah-Mu yang lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Engkau berbicara bagi kami. Engkau mengurapi anak-anak-Mu, Tuhan, yang hadir siang ini. Kami rindu, Tuhan. Kami bukan hanya sekedar tahu siapa Yesus. Kami bukan hanya sekedar mendengar firman, tapi kami mau, Tuhan, mengalami kuasa firman itu. Kami mau mengalami, bukan hanya melihat dari cara pandang kami, tapi kami mengalami keadaan demi keadaan kami. Kuasa firman itu bekerja. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami percaya firman-Mu yang hidup menerobos setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengar firman Tuhan, dengan tangan terangkat kita bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk, tos jarak jauh katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya. Tos jarak jauh, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Kanan kirinya katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Kurang lebih mantap. Orang Medan harus lebih kuat lagi. Shalom. Nah gitu dong saudara. Saya senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Banyak anak-anak muda nih. Biasanya saya ini saudara, kalau pelayanan di anak-anak muda nih, saudara, anak-anak muda ini harus lebih semangat. Amin, dari orang-orang tua. Jangan sampai anak-anak muda saudara suaranya malah kayak opung-opung ya. Shalom Pak Pendeta. Gimana kabar opung? Biasanya Pak Pendeta, kan gitu. No. Anak muda ketika ditanya apa kabarnya, luar biasa. Ditanya apa kabarnya, sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Amin. Harus terus jadi gaya hidup anak muda. Harus terus jadi gaya hidup kita semua. Bukan hanya anak muda sih sebetulnya, sampai opung-opung pun kita harus punya gaya hidup yang semangat. Sebab firman Tuhan saudara, ketika kita punya kekuatan semangat, kita akan saudara mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Loh, kalau Anda nggak punya semangat, gimana kita mau mengalahkan musuh-musuh? Bangsa Indonesia merdeka dari apa saudara? Dari semangat. Betul nggak? Nggak cuma tidur-tidur, udahlah nyerah aja lah, kita ditembak Belanda, cus, ya udahlah, gitu kan? Halo, kayak kemarin kalian divaksin, betul nggak? Nyerah aja lah, daripada aku nggak bisa terbang, daripada aku nggak bisa pergi ke mall, udahlah nggak apa-apa, dicus, kan gitu. Shalom. Harus punya semangat. Masih panjang perjalanan kehidupan Anda. Saya lihat jarang ada yang di atas 30 ini. Masih di bawah 30 semua. Paling ada 1-2 ya. Abang di belakang itu 30 lebih abang ya. Yang potong-potongannya kayak polisi ini ya. Udah ketahuan lah kalau yang udah 30 lebih ya kan. Ya kan, yang lain masih 25, 28, 29 paling tinggi. Betul nggak? Semangat dong. Amin. Kenapa kita harus semangat saudara? Karena Tuhan sudah menebus kita. Karena Tuhan sudah saudara, menyelamatkan kita. Jangan kita kehilangan pengharapan. Pandemi ini bukan hanya dialami oleh Anda saja, tapi dialami oleh semua orang, termasuk saya, hamba Tuhan. Bagaimana saudara saya menyikapi pelayanan di tengah-tengah pandemi ini? Pandemi saudara membuat kami, keuangan gereja, hampir saudara selama kurang lebih 7 bulan tidak ada pemasukan. Tidak ada yang namanya persembahan jemaat. Kalaupun ada, paling hanya 2-3 orang yang jumlahnya nggak lebih dari 150.000. Lalu biasanya kalau ada ibadah, jemaat membawa persembahan, tiap bulan ada membawa persepuluhan. Pandemi, ibadah online di rumah, sampai persepuluhan pun, persembahan pun lupa. Mungkin salah satunya Anda, betul nggak? Enggak pendeta, kan gitu. Ngaku aja lah ya kan. Persembahan pun lupa. Lupa atau pura-pura lupa? Lupa Pak Pendeta. Uangnya pun pas-pasan kali pun, kan gitu. Betul nggak? Nggak enak kasih persembahan cuma 10.000. Kalau di gereja masih bisa kasih 2.000. Betul nggak? Kenyataan saudara. Kita nggak perlu saudara pungkiri itu terjadi. Saya tahu pergumulan anak muda. Apalagi cuma gaji UMR, berapalah yang didapat. Baru kredit motor udah habis setengah bulan.
Bayar cicilan sepeda motor, Pak Pendeta, gimana aku mau kasih tabur buat persembahan, mau kasih orang tua. Halo, seringkali kita mulai saudara bersungut-sungut. Kita mulai saudara kalah dengan kehidupan ini. Kita lihat Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nanti kita lompat Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ketiga juga. Ya saudara ya. Perbedaannya, perbandingannya apa saudara? Kita lihat Mazmur 136 itu ada di dalam perjanjian lama saudara. Ini ditulis oleh pemazmur yang mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Siapa di sini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Angkat tangannya coba yang pernah mengalami. Yang lain ada? Semua pernah ngalamin kan? Pasti kan? Kalau Anda sampai hari ini pasti ditolong Tuhan dong. Kalau Tuhan sudah menolong Anda di hari-hari yang kemarin, saya mau katakan Tuhan yang sama juga akan menolong hidupmu di hari-hari ke depan, bahkan lebih dahsyat lagi. Apa yang Tuhan mau? Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya apa saudara? Kasih setianya. Apa yang pemazmur katakan saudara dari ayat 1 sampai 3? Bukan hanya 1 sampai 3. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya saudara, dalam satu pasal ini dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini, nah coba lihat ayat 4-nya deh, coba kalau Anda nggak percaya. Ayat 4-nya bilang gini nih, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya. Wow, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Tempuk kanan kirimu, katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup. Tepuk. Itu tepuk toh sebelahnya, lebih kuat lagi. Nah gitu. Mantap itu, harus dibangunkan dulu dari tidurnya. Udah nyaman hidup ini, kadang-kadang lupa kita bersyukur saudara. Yang ada cuma bersungut-sungut. Kapan aku punya kebun sawit kayak Ayat Natio? Kapan aku punya kebun sawit kayak Bang Dian, Bapak Dian? Halo? Kapan aku kawin sama orang kaya? Itu ini kan? Oh, bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adikku, ucok-ucok, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jangan pesimis. Adalah biasa aja lah Pak Pendeta, biasa aja. No, hidup kita bukan ditentukan untuk biasa-biasa. Hidupmu ditentukan untuk menjadi unggul, untuk menjadi luar biasa. Engkau akan bersinar seperti bintang-bintang, dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua saudara. Engkau bersinar bagaikan bintang-bintang. Bukan sebagai kroco-kroco orang-orang biasa, no. Anda sudah ditebus. Nilai hidupmu saudara punya kualitas. Orang kerja di luar sana saudara, yang kerja bangunan, kerja di kafe, mereka kerja dapat uang. Sama kayak Anda pergi kerja dapat uang. Dapat. Kalau yang nggak kerja nggak dapat uang. Tapi saya mau katakan, kalau Anda mau mendapat mujizat nggak cukup kerja. Betul ya? Kalau Anda mau mendapatkan mujizat pertolongan Tuhan, terobosan, keuanganmu diberkati, engkau naik, terus mengalami promosi, engkau nggak cukup hanya bekerja, tapi butuh yang namanya kasih karunia, butuh yang namanya anugerah. Kalau hari ini kau kerja bangun pagi jam 8 masuk kantor, pulang jam 5, sama seperti orang di luar sana. Mereka bangun pagi jam 8 harus kerja, keluar jam 5 dapat gaji UMR, sama. Lantas di mana perbedaannya? Perbedaannya hanya ketika engkau dan saya bisa bersyukur. Dan kau akan melihat tahun-tahun hidupmu, hari-hari hidupmu akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang tanpa engkau sadari. Itu bisa dalam sekejap Tuhan bisa lakukan itu.
Engkau bersyukur misalnya tengah bulan uangmu sudah habis. Tuhan terima kasih. Bisa nggak Tuhan lakukan? Tiba-tiba keluar dari tempat ini, engkau dapat gelang di tanah. Enggak, bisa. Kesaksian jemaat kami 2 kali, bukan 2 kali, 3 kali ke pasar dapat gelang di pasar, saudara. Tergeletak gelang itu. Pagi-pagi subuh-subuh, ibu ini datang ke pasar. Biasalah namanya ibu-ibu kan. Aduh, suamiku belum kasih THR mungkin, belum kasih gaji mungkin. Pergilah dia ke pasar yang agak murah, agak becek dikit. Naik dia tangga. Naik tangga, pas dia naik tangga kan dia lihat kan dari jauh tangga itu kan gak mungkin orang naik tangga itu kan saudara matanya ke bawah terus. Pasti matanya agak memandang ke atas melihat trap. Betul gak? Melihat trap tangga. Ketika dia melihat trap tangga, apa itu kuning-kuning? Gelap-gelap terpantul cahaya, saudara. Gak mungkin kan tai yang mengkilap, betul gak? Gak mungkin. Apa itu kuning-kuning? Didekatilah sama ibu itu. Pertama dia dapetin gelang. Beberapa tahun kemudian dia dapetin, saudara, liontin bersama dengan gelang. Bersama dengan kalungnya. Beberapa kemudian saudara dia dapetin, saudara, gelang kaki, saudara. Tuhan kasih, Tuhan dandani seorang ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Suami mungkin gak bisa kasih perhiasan, tapi Tuhan bisa dandani. Tuhan bisa lakukan itu. Gak usah jauh-jauh lah, istriku. Pastor Riris Helena Tamba. Dia ngajar di Bintang Mulia, saudara. Sekolah international school. Gajinya, saudara, hanya cukup untuk ongkos dan makan, bayar kos. Mau beli baju, gimana lah caranya. Mau ngasih orang tua, gimana lah caranya. Tapi dia melayani Tuhan dari sejak dia kuliah, saudara. Dia beribadah, dia mengucap syukur kepada Tuhan dari sejak dia beribadah. Mazmur 138 kita lihat, Bang. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 138. Jadi saya mau katakan Jesus is more than enough. Yesus itu lebih dari cukup buat kita semua. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, di hadapan hobi-hobi kita, di hadapan apa, saudara, harta yang kita miliki yang bisa menjadi saingannya Tuhan. Para Allah, apa itu mamon mungkin, hobi mungkin, pacar mungkin, saudara, ya mobil, motor yang kita lap-lapin tiap hari, saudara. Halo, Daud mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah, melebihi hobinya, melebihi, saudara, apa yang dia punya. Nah, seringkali kita, saudara, lebih sayang sama motor kita dibanding kita sama Tuhan. Coba berapa banyak Anda yang punya motor baru setiap hari dilap, dibanding Anda di gereja mau bantuin bersihin gereja. Yang ada kita malah, saudara, di gereja malah merokok dan buang puntung rokok pula di gereja. Aduh, tidak sedikit yang terjadi, saudara. Koster, saudara, mau bersihin gereja, toilet di belakang penuh dengan sampah, penuh dengan puntung rokok. Lalu kemudian di halaman gereja gelas-gelas bertebaran. Tapi kalau kita punya motor, kita lapin, kotor dikit cuci, betul nggak? Halo, seharusnya Tuhan mau kita, saudara, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu, dikatakan, saudara. Melebihi hobi, melebihi kendaraan yang kita miliki, melebihi apalagi pacar yang kita punya. Halo, istri, anak, suami, harus melebihi itu, saudara. Kita punya standar kehidupan kekristenan kita. Shalom. Kok kurang semangat? Shalom. Ayat yang kedua sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi. Janji Tuhan itu melebihi segala sesuatu, melebihi daripada gaji yang kau terima di perusahaan yang tempat kau bekerja. Gimana caranya, Pastor? Gimana caranya, Pak Gembala? Saya mau katakan, saudara, Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati Anda.
Tiba-tiba mungkin saudara, Anda yang biasa kadang-kadang cuma jualan masker tambahan, cari tambahan, atau mungkin jualan saudara hand sanitizer, cari uang tambahan, atau mungkin yang biasa saudara Anda jualan makanan, tiba-tiba Tuhan bisa lipat gandakan itu. Bisa. Saya saudara ikut MLM, namanya Atomi saudara. Saya pikir gimana caranya ya nyari customer, nyari downline, suruh dia belanja odol, suruh dia belanja vitamin, suruh dia belanja ini itu. Mana mungkin, saya pendeta, waktu saya nggak ada. Tapi nama saya masukin aja. Kaki kanan saya saudara panjang, langsung. Kaki kiri saya saudara satu. Tanpa saya kerja susah-susah. Hari ini saudara, saya bisa pairing itu yang namanya MLM tanpa saya kerjakan. Susah-susah saudara. Kenapa? Semua karena kemurahan Tuhan. Bisa Tuhan lakukan itu. Di tengah-tengah pandemi, saya masih bisa gajian. Nggak ada persembahan masuk, saya masih mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan bisa kerjakan itu. Padahal saya nggak mengerjakan dengan susah payah. Itulah anugerah, itulah mujizat. Dan Tuhan bisa kerjakan itu buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Lebih kuat lagi katakan yes. Itu bisa Tuhan kerjakan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini saya bisa beli rumah yang ketiga. Anugerah kan? Saya bisa beli rumah yang ketiga. Makanya istri saya belum berangkat, sedang lagi proses KPR saudara. Kami bisa saudara membeli rumah yang ketiga. Di pandemi seperti ini. Dari pelayanan di Facebook saudara, yang nonton cuma 2-3 orang, yang nonton cuma 4 orang hari ini, yang nonton itu ribuan, bahkan saudara hampir jutaan orang. Facebook kami sudah monetisasi. Setiap bulan dari pelayanan Facebook, saudara sudah menghasilkan gaji UMR saudara. Halo, Tuhan bisa lakukan itu nggak buat Anda? Bisa. Siapa di sini yang nggak tahu? Siapa tuh namanya Clementi? Betul nggak? Yang suka nyanyi, ayo yang pusing masuk, kan gitu. Mari bandari kota Jakarta, kan gitu kan kalau di Facebook itu kan, sambil jualan online dia khotbah, sambil jualan online dia bagi-bagi berkat. Hari ini saudara, dia sudah jadi jutawan saudara. Justru dia diberkati ketika pandemi seperti ini. Betul? Tuhan bisa gak kerjakan itu buat Anda? Bang, bisa gak Tuhan kerjakan itu buat abang? Bisa. Tapi itu tentang Tuhan mau apa saudara? Kita bersyukur melebihi para Allah. Bukan karena pandemi kita menjadi saudara lemah. Bukan karena pandemi kita gak beribadah. Bukan. Jangan sampai saudara pandemi membuat engkau takut untuk mencari Tuhan. Tapi justru mulai hari ini, ayo semua kita cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau Anda bekerja takut terlambat, kalau Anda bekerja takut saudara dimarahin bos, takut nggak terima gaji, seharusnya Anda lebih antusias lagi mencari Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, melebihi pekerjaan. Yang setuju katakan amin. Setuju ya? Jadi mulai minggu depan lebih antusias lagi ya. Hari Minggu itu besok ke gereja, Amang harus antusias ya. Antusias. Melebihi pekerjaan kita. Kenapa? Karena Daud percaya. Ayat yang ketiga bilang begini. Ayat yang ketiganya, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan apa saudara? Kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Tuhan apa saudara? Menjawab. Siapa yang mau doanya dijawab? Ayo berseru sama Tuhan. Ayo beribadah sama Tuhan. Jesus is more than enough. Makanya anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Kau kan lihat saudara, tahun ini bukan menjadi tahun krisis dalam hidupmu, justru akan menjadi tahun kekuatan dalam hidupmu.
Kau melihat jadi tahun panen raya dalam hidupmu. Apa yang gak bisa kau kerjakan dengan tanganmu, engkau bisa kerjakan bersama dengan Tuhan, melampaui kekuatanmu, saudara. Anda pikir, saudara, kalau saya ke Medan ini mengeluarkan uang cuma 1 juta 2 juta buat beli tiket? No, saya harus hidup di sini, harus ada 2 dapur, bahkan saya harus tetap membiayai dapur yang ada di sana. Nggak kurang dari 5 juta, saudara. Saya harus keluarkan tiap 2 bulan sekali, saudara, ke Medan. Tapi apakah Tuhan memberikan kekurangan? Tidak sama sekali. Saya nggak pernah minta-minta, saya nggak pernah tangan saya di bawah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati saya. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Nggak ada alasan, saudara. Cuman Dialah yang bisa melimpahi kita dengan berkat-Nya. Jangan bersungut-sungut. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau ajak kita semua merenungkan firman Tuhan ini. Jesus is more than enough. Dia lebih dari sekedar cukup, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mungkin dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu ada sesuatu yang menghalangi engkau. Mungkin teman sekantormu, orang-orang di sekitarmu, sepertinya seolah-olah mereka menghambat hidupmu. Atau bertahun-tahun engkau sedang bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya nothing, gak ada apa-apa yang didapat. Saya mau katakan, saudara, hari ini untuk engkau mendapatkan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu adalah bersyukur terlebih dahulu. Jangan kita bersungut-sungut. Daud dari sejak masa mudanya, saya mau ingatkan, seperti Anda semua dari masa mudamu, ayo bersyukur. Ketika Daud dikejar-kejar oleh musuh, dia bersyukur kepada Tuhan. Ketika Daud, saudara, mendapatkan ancaman, dia bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ketika Saul pun mau membunuh dia, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Apakah dia membalas Saul? Apakah dia marah? Tidak. Alkitab tidak catat Daud membalas kejahatan orang lain. Tapi dia bersyukur. Hari ini Tuhan mau kita bersyukur. Amin. Terima kasih atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.